Teman-teman, jadi kemarin tuh ada yang nanya ya mengenai daftar harga seperti power ini ya yang pernah saya review dan saya tes, dan ini sebenarnya sudah pernah saya bongkar ya teman-teman ya. Jadi powernya seperti ini speaker 4 ini kira-kira maksudnya apa ya, nanti saya tunjukkan ya apa maksudnya. Ini powernya teman-teman bisa lihat ya, nanti saya tunjukkan speaker 4 in seperti gimana apa ya. Nah ini adalah power rakitan ya, power Ranik ya. Untuk boxnya sendiri juga dari Ranik, produk tune kontrolnya dari Ranik. Kemarin pernah yang nanya ya untuk dibongkar dalemannya seperti apa sih. Nah apa ya, pengen tahu dalemannya, pengen apa ya istilahnya itu, dia pengen membeli komponen-komponen yang saya rakit itu di mana gitu ya. Nah kemarin sudah saya pernah sih, kayaknya saya belum lupa itu kayaknya link-linknya ya, link-link tokonya ya teman-teman ya. Nanti saya sepilkan semua ya, saya taruh di deskripsi ya. Dari depan ini seperti ini ya teman ya. Ini saya menggunakan knopnya yaitu knop aluminium, banyak aluminium ya. Kalau ukurannya sendiri sih kurang tahu sih, kurang berapa ya, pokoknya segini. Dan ini tune control itu udah include dengan mic ya. Kalau untuk bagian apa itu knopnya itu beli sendiri. Terus saya memilih modul mic ya. Dan kalau tutup skrup ya, kemarin ada tutup skrup, cari modul mic itu enggak ada tutupnya. Nah ini memang bukan tutup, ini sebenarnya bukan tutup dari modul mic ya, ini tutup modul yang lain. Saya lepas, saya taruh di sini. Sebenarnya memang enggak ada sih kalau dari mic itu tutup skrupnya, sampai sekarang saya belum pernah dapat ya teman-teman ya. Nah ini boxnya dari Ranik, tebel, tapi sayang tidak ada sirkulasi untuk udaranya ya, itu saya. Untuk saklarnya ini dia saklar ada lampunya ya, kalau di on kan dia akan menyala ya tuh. Seperti ini modul mic itu menurut saya adalah modul yang sangat saya rekomendasikan, karena gini, dia itu misalkan kita pakai untuk modul Bluetooth ya, modul Bluetooth, terus kita pakai pemutar musik pakai HP maupun PC. Modul ini yang kelebihannya dia itu bisa mengikuti volumenya. Misalkan volume HP dinaikkan, maka volume ini ikut juga naik. Kalau diturunkan, maka volume yang ada di Bluetooth ini juga ikut turun. Itu salah satu kelebihan. Dan dalam keadaan volume full ini tidak ada kayak noise ini. Ada beberapa yang over itu kadang. Nah itu seperti bukan dikasih komponen ini itu bukan, karena ini memang sudah bawaan dari sana, ini memang bagus sebenarnya. Terus dia kalau misalkan kita pilih mode radio, tetap dia mengunci di mode radio, artinya tidak berpindah ke mode yang lain. Meskipun misalkan kan listrik padam cetak, nah pada saat itu saya pilih mode radio, terus itu listriknya padam, on kembali tetap di mode radio. Itu yang salah satu saya suka dari modul ini. Ada yang modul lain seperti modul A seperti itu juga, dia kembali ke AUX. Kita pilih mode Bluetooth ya, pada listrik mati dan listrik nyala, dia malah mode AUX, jadi tidak mode Bluetooth ya. Seperti yang saya pilihnya mode Bluetooth, jadi suara yang mati gitu, harus di setting manual lagi gitu. Kalau ini enggak teman-teman ya. Nah kali dari depan seperti ini, kalau kita dari belakang ini saya kupas secara detail ya teman-teman, biar tahu dalemannya nanti seperti apa. Walaupun ini sebenarnya sudah pernah saya apa ya, udah saya pernah saya jelaskan ya. Nah ini kalau dari belakang ya, ini saya lepas dulu aja. Nah ini saya menggunakan terminal, dia itu bisa kabel langsung masuk ke sini ya, kita jepit, terus bisa menggunakan jack banana. Nah ya seperti ini. Dan untuk infonya pakai jack RCA ya, atau enggak teman-teman bisa terserah mau pakai jack model apa ya. Kalau mau dikasih custom sendiri enggak apa-apa, saya di sini sudah disediakan lembangnya, jadi saya enggak perlu bikin lagi sesuai dengan keinginan. Sangat disayangkan di sini tidak ada untuk kipas ya. Sebenarnya masih bisa dikasih kipas satu nih di sini, atau mungkin di sini ya, atau mungkin terserah teman-teman. Ini bisa, ini enggak ada sirkulasi udaranya, itu yang sangat sayang kan. Dan untuk kabel sendiri yaitu saya menggunakan kabel kualitas bagus SNI, ukurannya 0,75 ya, ukuran kabelnya ini 0,75. Ini panjang 2 meter teman-teman. 2 meter atau berapa, mereknya Kintani ya, apa itu mereknya, Made in Indonesia, mereknya
Kitani ya, ini kualitas bagus ya, 0,75. Saya sarankan untuk kabel ke yang ke power ya, yang menuju ke power dari arus listrik itu kalau bisa 0,75 ya, jangan 0, berapa ya, 0,5 atau berapa ya. Kalau bisa 0,75 itu dia lebih bagus ya, 0,75 minimal ya teman-teman, saya sarankan sih. Kita langsung buka ada dalamnya ya teman-teman ya. Nah oke ya, ini saya tutupnya sudah saya buka. Saya tunjukkan dulu tutup dari boxnya itu tebel ya, platnya itu bagus, bukan plat yang murah-murah itu ya. Platnya sendiri cukup tebel ya, ini platnya. Nah platnya sendiri menurut saya cukup bagus, tebel, dan enggak plat seng yang murah-murah kecil tipis itu enggak, ini cukup tebel ya. Ini dalamannya, nanti kita secara detail aja. Nah oke ya teman-teman, ini saya biarkan di sini karena kemarin sudah saya review ya, sudah cukup lama ya, karena saya itu posisinya kamera itu saya gerakin ke sini kemari, jadi teman-teman tidak kurang fokus ya, itu melihatnya itu kurang gimana gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kemarin minta untuk didiemin aja kameranya sama powernya digeser tapi perlahan-lahan. Oke, ini saya sesuai dengan keinginan teman-teman ya kemarin. Nah sempat ada yang DM juga sih teman-teman ya. Oke, ini saya tunjukkan ini dalamannya ya, bahwa untuk tune control ini sebenarnya teman-teman, dia tuh tidak pas dengan box, jadi saya harus menyambung pakai kabel ya. Jadi saya kasih kabel sendiri. Sebenarnya kalau pas itu mungkin tidak terlalu penuhnya nggak sampai seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini penuh banget ya. Dan ini tune control juga dari Ranik ya, ini teman-teman bisa lihat ya, dari Ranik ya tune control ini. Nah ini juga dari Ranik juga teman-teman ya. Tapi sebenarnya apakah ini recommended nggak? Kalau saya bilang ya cukup lumayan, tapi saya lebih seneng tune control dari Ranik tapi yang tanpa PSU. Di sini bedanya dia ada PSU simetrisnya ya, jadi hanya tinggal kasih tegangan sendiri. Ini tegangan masuk 12 volt, jadi teman-teman diizinkan untuk menggunakan tegangan 15, maksimal 18 bisa nggak? Bisa, tapi saya tidak menyarankan ya, karena kalau terlalu tinggi tegangan tegangan di awal itu malah justru beban dari dari TIP 7812 ini cukup tinggi, nanti hangat gitu ya. Jadi saya sarankan di 15 volt aja teman-teman ya. Nah bukan beban karena dari kitnya ya teman-teman ya. Nah ini dia sudah ada TIP nya 7812 ya, simetris. Jadi untuk supply tune control ini, nah kalau teman-teman lihat ini trafo yang saya pakai trafo bekas saya, tapi bukan bekas dipakai, bekas untuk eksperimen, bekas konten-konten itu teman-teman. Jadi ini dalam keadaan ya tidak saya pakai tidak saya gunakan berhari-hari, hanya saya gunakan untuk uji coba. Jadi trafonya dalam posisi seperti ini saya berdiriin. Tadinya kan kalau datar seperti ini dia akan makan tempat ya, jadi saya berdiriin karena dia itu masih pas di box. Terus kemarin nanya ukuran kabel ya, ini ukuran kabel ya, ukuran kabel kemarin ini ukurannya ini ukurannya hanya 0,5 kalau nggak salah, ini loh 0,5 ya, kelihatan apa enggak ya. Nah ya ini 0,5 mm, mereknya Kintani ya, Kintani atau apa mereknya lupa ya, pokoknya mereknya Kintani kalau nggak salah, 0,5. Jadi kalau untuk trafo 5 ampere kecil saya rasa kabel 0,5 udah lebih cukup ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai trafo 10 ampere murni mungkin 1 mili atau 0,75 itu recommendednya, 1 mili lah ya, atau 0,75 itu bagus ya. Terus apa ya, ini PSU ya, kemarin kan saya hanya sekarang diminta untuk mereview tapi tanpa menggeser-geser kamera terlalu cepat ya, jadi saya diamkan aja seperti ini ya. Jadi saya jelaskan dikit-dikit. Ini PSU nya yaitu elko nya merek Epsilon ya, bekas konten saya juga, 0, berapa ya, 63 volt 10.000 mikro ya. Sebenarnya kalau untuk elko nya udah cukup baik, udah cukup bagus. Ini untuk PSU nya ya, jadi 2 elko. Terus untuk trafo ini saya gunakan untuk tune control ya, jadi saya tidak ikut tune control, tidak saya ambilkan dari tegangan utama
trafo ini. Memang bisa, ini diambilkan dari sini bisa, tapi saya tidak mengambilkan dari sini ya. Saya sendirikan di sini teman. Kalau teman-temannya apa enggak boros enggak sih, enggak besar enggak apa-apa, karena ini trafonya kan kecilan ya. Jadi kalau mengandalkan tegangan ekstra, tune control ini kurang tegangan, bisa dikatakan kurang tegangan ekstra kan 12 volt. Jadi ini kalau dipas 12 volt, ini 12 volt CT, maka dia itu bekerja setengah ya, tidak maksimal gitu teman-teman ya, untuk bagian kontrolnya. Nah ini trafo 1 ampere hanya untuk tune control ya teman-teman. Jadi pengennya seperti ini ya teman-teman, jadi nggak saya geser-geser gitu ya. Oke, sampai sini. Terus ini power yaitu OCL 150 watt ya. Ini menggunakan TR jengkolannya. Ini memang pendinginnya sudah dari sana sudah seperti itu ya. Udah include sama pendingin. Jadi power OCL 150 watt ya. Jadi di sini kalau teman-teman bandingkan dengan yang GM ya, GM yang harga 100.000 yang bungkusnya warna merah, di sini kan resistornya kan 1 watt ya, ada resistor 1 watt. Ini memang resistor ini anget ya, jadi makanya dikasih 1 watt. Untuk yang 10 kilo, kalau saya 10 kilo itu berapa ya, ini teman-teman bisa ganti yang 2 watt juga gak apa-apa ya. Nah dia seperti ini ya untuk power 150 watt, original masih bawaan dasarnya, belum ada upgrade atau semacam kayak saya gak apa ya, saya modif gak ada ya, karena untuk trafo 5 ampere kecil saya nggak perlu modif driver ya, trafonya nggak perlu. Oke, sampai sini mungkin udah cukup teman-teman. Gimana, udah cukup ya sampai di sini? Nah, sampai sini kita coba kita putar ke depan ya, kita lihat dulu bisa bagian untuk bluetoothnya. Nah oke ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kalau dari tadi kan kelihatan cuma bagian sini, sekarang bagian sini, bagian depan ya. Nah kalau untuk bawaan dari tune kontrolnya itu potensionya bukan potensio merek Alpha ya, potensio biasa yang kualitasnya juga biasa ya. Dan ini saya ganti Alpha semua. Potensio Alpha ini satu potensio harganya 4.500 sampai 5.000. Yang stereo 5.000 kalau nggak salah, 5.000 ya. Kalau di online 5.000, kemarin saya di online tuh 5.000, kalau nggak salah 5.000 5.500, saya lupa itu. Yang stereo, yang mono itu 4.000. Jadi bayangkan aja potensionya sendiri kita buat 5.000-an. Ada stereo, ada potensio stereo. Jadi potensio stereo itu lebih tepatnya kalau menurut saya ya, kalau untuk stereo dikali sekian udah berapa itu ya kemungkinan besar kalau dikasih 3 udah 15.000 ya, jadi lumayan. Untuk tune controlnya sendiri harganya tidak terlalu mahal ya, nanti saya taruh di bawah semuanya link-linknya biar teman-teman nggak bingung ya. Kalau untuk power sendiri tuh teman-teman boleh bebas pakai power apa aja ya, jadi nggak harus sama seperti saya. Memang kalau dari sini kelihatan full banget ya, jadi istilahnya itu full, jadi kayak semacam untuk naruh ini tuh sudah kayak nggak muat ya. Jadi kalau teman-teman posisinya nanti geser di sini ya, untuk tune control bagian depan, kalau misalnya tune control sama seperti saya agak di sini, jadi biar muat untuk bagian yang lain ya. Jadi ini full, nggak bisa lagi untuk bagian-bagian yang lain teman-teman ya. Jadi nah ini teman-teman, terus saya tadi ada kipas ya, saya gunakan apa, nah ini kalau teman-teman pakai kipas ya, ini bisa untuk kipas 4 in ya teman-teman. Jadi bisa untuk 4 in, teman-teman bisa taruh di sini belakang box, atau mungkin kalau di atas box, di samping box ini nggak muat, tapi teman-teman bisa atur pakai kipas 4 in bisa ya teman-teman. Jadi modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini cocok untuk 4 in sama 10 in, cocok speakernya. Mungkin apakah biasa sudah cukup apa ya, mungkin cukup maksimal penjelasannya, karena yang paling utama ya cuma driver sama tune control sama power sama trafo ini sudah bunyi semua. Jadi cukup lumayan, harganya cukup terjangkau ya teman-teman komponennya. Jadi kalau mungkin harganya terlalu tinggi ya kalau diakumulasikan ya, memang segitu sebenarnya teman-teman ya. Ini model bluetoothnya ya, ini 12 volt. Untuk mode bluetooth 12 volt tuh saya pakai tegangan ekstra dari trafo ini, trafo 5 ampere kecil, tegangan ekstra. Jadi saya taruh di bawah, langsung saya solder di bawah seperti ini. Jadi
saya taruh di bawah, saya taruh di bawah sodel, saya solder di bawah ya, seperti ini pas banget ya. Jadi ini salah satu box yang menurut saya juga cukup recommended, tapi saya disayangkan tidak ada apa ya, tidak ada tempat sirkulasi udara, ventilasi udara, itu yang menurut saya sangat saya sayangkan. Kalau terlepas dari itu semua sudah cukup baik gitu. Gimana teman-teman, udah cukup ya mungkin, karena saya sudah pernah saya review, mungkin karena kameranya ke sana ke kemari ya, modelnya seperti ini aja sih. Oke teman-teman, itu mungkin ya. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya kita tes saja ya, nanti coba pakai tes speaker 4 in ya teman-teman ya. Jadi kita coba mungkin tes dulu aja ya teman-teman ya. Jadi saat kita tes tapi di dalam rumah ini agak gerimis ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah sudah pasang untuk speaker saya, tapi saya ini menggunakan speaker 4 in dulu ya, nanti setelah itu baru ke 12 in ya. Ini power ini sebenarnya cocok kalau untuk 8 in yang buat kecil-kecilan. Ini sudah saya pasang apa ya, untuk koneksi bluetoothnya ya, teman-teman bisa dengarkan. Nanti kita coba tes untuk karaoke ya, untuk vokalnya teman-teman bisa kira-kira seperti apa ya teman-teman ya. Coba kita putar musik dulu ya teman-teman. Ini bassnya saya turunkan aja, saya putar dulu musiknya ya teman-teman ya. Nah itu suara musik ya. Jadi saya coba pakai 4 in, kita coba tes vokalnya dulu ya teman-teman. Coba kita suara vokalnya seperti apa. Oke, ini saya coba tes suara vokalnya teman-teman. Cek cek, saudara, dicoba. Suaranya agak flat ya. Jadi memang bass treble-nya itu enggak include sama mic. Jadi flat suaranya. Berbeda dengan tone counter Ranick yang yang bukan yang ini, yang tanpa itu suaranya agak cukup lumayan ya. Di sini suaranya flat. Satu cek cek satu, dicoba. Cek cek satu dua, dicoba. Satu dua, cek dicoba. Itu ya, seperti ini suara vokalnya. Cukup lumayan ya sebenarnya kalau untuk karaoke di rumah ya. Cek satu dua, cek satu dua, dicoba. Flat suaranya nggak ada sama sekali, nggak ada bass treble suaranya. Satu dua tiga, dicoba. Satu dua tiga, coba. Oke, ini saya pasang untuk speaker yang di dulu ya. Jadi antara speaker 4 in sama yang gede kita jadiin satu aja ya. Seperti apa ya, kuat apa enggak yang 4 innya ya sebenarnya. Kalau speaker 12 innya kuat, cuma powernya enggak kuat, kurang mantep ya. Oke ya, coba kita tata dulu. Ini saya matiin dulu untuk untuk alur-alurnya. Oke ya teman-teman, ini saya pasang ya 4 in juga sekaligus yang 12 in ya.
Jadi 4 in sampai 12 in ini cuma uji coba aja ya, kira-kira kekuatan mana ya teman. Oke, ini saya sekaligus closing ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.